Shalom, Horas, salam sehat di hita saluhutna. Sude parhalado HKBP Pondok Lapa Pasahaton, selamat hari Minggu. Andorang sota mulai par minggu ota, martangyang nahohom mahita di bagasan rohatabe, martangyang mahita. Amen. Huriani tuhata, namar pungu dohita muse sadarion, lau mamuji dohot pasangapon tuhatai. Marhite parmingguon di minggu patoluhon dung Trinitatis. Tuhata si tolu sadaido na toktong mamasu-masu ganuk pripe aka nasai marsihohot tu ibana. Pinuji mai bebatas si tolu sadai, nasai toktong mamasu-masu hami di parsari peon nami. Marhite topik ni mingguta sadarion, ditogihon dohita asa pajongjong bagas na martua. Tar pajongjong hita doi, molo takas hita marpangoloyon tutuhata. Jalasai mian hita di holong ni rohani debata. Pinuji ma debata si tolu sadai, nasai toktong mamasu-masu hami di parsari peon nami. Atong tapasada marohata laho mamuji tuhata si tolu sadai, marende mahita sian buku ende nomor 574 ayat sada rodi ayat 2 di ayat 2 rap mahita jongjong. Puji ma debata, nangian nado puji debata, lungase sadosani, malundu rohani. Puji ma debata, nangian nado puji debata. Olopon Tuhane, hatidak meninggali masalai, sayara undunami, produksi paruai. Olopon Tuhane, hatidak meninggali masalai. Marhite-hite guarni debata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni tondi perbadia, natuno palangit dohot tanoon. Amen. Nunga tibu hian di ida rohaku Jahoba, nina ibanado, haholongon saleleng-leleng na hubaen makka holongiho, di baheni hutai tiho marhite-hite dengkan basa. Haleluya. 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 Martangyang mahita. Ale Tuhan debata pargogo nasuhatu dosan. Sai lehon jala patubu madihami haporseao nasitong. Tambai ma haporseao nami ganup ari asalam togu. Lehon madihami holong ni roha naso marpangatsi asa holong roha nami diho dohot di dongan nami jolma. Lehon madihami pakirimon nama ngolu. Asa marlas ni roha hami mambahen lomo ni rohami. Sai oloi ma pangidoan nami alani anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen.
Marende mahita sian buku ende nomor 117 ayat 4. Tangihon hamuma patikni debata, ima natar surat di sada Petrus 5 ayat 5. Laos songoni mahamu akana uposo, uduk mahamu di akana tumunggane, alai saluhutna mahamu manolukon haserepon samahamu. Ai di alo debatado akana gijang roha, alai di lehondo asi-asi tu akka naserep maroha. Atong rap mangidogogo mahita sian Tuhan debata. Ale Tuhan debata, sai pargogoi mahami, maulaon na hombar terbatikmi. Amin. Marende mahita, sian buku ende nomor 686 ayat 2 rodi ayat 3 las di ayat 3 trap jongjong mahita. Tapauduk marohata, tatopoti madosata, tu bagasan di debata, martangiang mahita. Ale Tuhan debata, pargogo na suhatu dosan, para siroha na sumurung, amani Tuhan Yesus Kristus si pangulu hami. Hami halak pardosa na dangolon, ro tujoloni habang sahaba diaon mi, manopoti jala mangagukon dosa nami. Macay jot-jot do huarsai hami ho marhite-hite pikiran dohot hata dohot pambahenan nami naroai. Dang huhaholongi hami ho sian nasa rohanami dohot nasa ate-ate nami dohot nasa tondi nami dohot nasa gogo nami. Nang dongan nami
dang doson diri nami hubaen hami. Dibaheni tamado rimasanmu, jala uhumanmu hami tu hamatean saleleng ni leleng nai. Ale Tuhan debata aman nami, sai asi maroham di hami, ajari hami mangulahun songon natama di roham. Ale Tuhan debata amanami, di partikian na parpudion, jot-jot dogabe moru aka holong ni roha di hami. Sipata jukindo parangenami maradopon aka dongan sabagas nami. Aka ianakon pe di tonga-tonga ni bagas torop naso pangoloi be diajar ni natorasna. Ale Tuhan, sai asi maroham marnida hami halak nadangolon. Ale Tuhan debata aman nami, sai asi maroham di hami, ajari hami marpangoloyon namar bulus ni roha, dohot biar ni roha midaho. Ale Tuhan, hombartu anjuran ni pamaretan nami, masuhan nami ma new normal life, asa mulak hami muse mangula akasi walao nami, huboto hami, dang murai ulahon nami, gariada ikon lam jamot do hami asa unang manusai virus corona itu hami ganup marsada-sada. Ale Tuhan, sai patubu maholong ni roha sama hami asa masih sosoan hami mangihuton sude protokol kesehatan. Unang palawas hami maroha diri, alai sai maroha na torang mahami on saluhutna di parngoluon nami. Ale debata aman nami, sai asi maroham di hami, pargogoi mahami manjamoton diri nami, dohot rumah tangga nami, asa manotong di bagasan holong ni roham. Alai nama porus mahamin waing tu asini roham, nagodangi mangido sian nasa rohanami hasesaan ni dosa nami saluhutna. Sai urupi mahami paubahon rohanami alani Tuhan Yesus Kristus, anak haholongan ni roham, si pangolu hami dohot alani guarmu na badiai. Ale Tuhan, sai asi maroham di hami halak nadangolon. Amen. Tangihon, jala-jalo hamuma hatap baga-baga taringot tu hasesaan ni dosata. Baga-baga ni debata, molotung adong manang ise namar dosa, adong do pangon diata diamai, ima Tuhan Yesus Kristus natigo rohai. Jala ibanado pardengganan taringot tu dosata, alai dada holan taringot tu dosata dohot do taringot tu dosani saluhut portibion. Hasangapon ma di debatana digijang. Amen. Marende mahita sian buku ende nomor 25 ayat 2. Yesus sai makan
hatani debata turpuk epistel di minggu patoluhon dung Trinitatis Sadarion tersurat di Ende Walu ayat palimahon rodi ayat papituhon marsikap sori mahita mancahasa isedo ulaning ibana nama naik sian halongonan jala marpangusadean tu hasudungan ni rohana dituruni hau ute manis au manungguli holong ni roham los disido di ai inataho disido ho ditubuhon nama nubuhon ho bahen maau songon tintin sahab tu bagasan roham songon tintin sahab tu botohonmu aitung nagogodo roha holongoni songon gogoni hamatean tahe tung najorbut do pangiburuonai songon jorbut ni banuatoru tahe nala-nala do songon nala ni api songon hilap sian Jahoba rope aka aek magodang dang tarbarot sa anggo roha holongoni jala dang taraup aka batang aek tung surape olo sadabawa mangalehon nasa artap piniopna dijabuna baen alini roha haholongoni nian dang parduli ibana disi ima sahatna martua maakan atu mangihon hatani debata jala naup peopsa amen. Marende mahita sian buku ende nomor 440 tolu ayat sada rap jongjong mahita. Tuhan Yesus lapunan sungguh damai biar ulang hari pagugung mulai nasa dosaku nasai doi keberitahuan mulai dia Tuhan tidak sedih kepada baik karena hidup sesudah Yesus dimujikan. Taha tidakon mah hapor seau tai songon nahina tidakon ni dongata sahapor seaon di sandok portibion rap mahita mandok au porsea di debata Jahoba ido ama parguguna satu dosan natono palangit dotano au porsea di Yesus Kristus anak ne debata Jahoba nasasadai iman tibuho di si Maria nagagabean senton di perbadia anorang suabubuan ido tuhata natumahon na bernit di panguman islatus nama te terpajal do ibana di haup na silang na tua to na toru dung tano na mulak mangulu di hari patuluhon na manaik tu surgo lau lulu siamun debata Jahoba amanai pargogona songa dosa dani di sini mai bana pai mola sogot takanoon mangumui halak na mangulu do namate au porsea di ton di perbadia jaladong sada huria na badia huria atau pana Kristen akan abadia do dia selesai dosa do dia tain na mandok mulak mangulu sogot daging ni halak nang mate do dia ulu na sudah amin. Tikting huriata di mingguon boima tajaha sian na di-share di grup WA HKBP Pondok Lapa molo adong sian hita na so join di grup boima taida link description di video on mau liate. Marende mahita sian buku ende nomor 150 sia ayat sada las dison mahita papungu pelean na parjolo. Martua dengan akan asa bagas Nalmar doa ke Tuhan Yesus
martang yang maita. Damini di batana sumurung sian salut naroha, ima mangaramoti ati-ati dohot pikiran munabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hurian ni haulongan itu hatta Yesus Kristus di parsorata di minggu patuluhon dung Trinitatis sederion hatan ini batana gabi ojahan jamita imana dienet sian surat pengosan Apostol Paulus mandapoton huria Kolose biddu patuluhon mamuka sian ayat 11 saat rodi ayat 20 sada hujaha madihita saluna tapai utihut mani bagasa rohat tabi. Hamu akka paropuan oloi hamu mahatani hamulia munabe songon natama di rohani Tuhani. Hamu akka bawa haholongi hamu mapardi huta munabe jala unang majuking hamu maraduk pun nasida. Hamu akka danak sadok pangului mahamu di natorasmuna. Ai ido di halomohon Tuhani. Hamu akka ama-ama. Unang gitta li hamu akka anak komuna. Asa unang madele. Ido sahana. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, semuanya kita yang hadir di sini dan yang ada ikut beribadah di rumah masing-masing tentu semua merindukan, menginginkan keluarganya, keluarga yang bahagia. Apakah dia sebagai ayah atau suami, apakah dia sebagai ibu atau istri, atau apakah dia juga sebagai anak. Tentu kita dalam status masing-masing semua merindukan, menginginkan keluarga yang bahagia. Di bahasa yang lain disebut dengan keluarga sakinah. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, tentu itu harapan yang baik, itu cita-cita yang baik, kerinduan yang baik. Persoalannya sekarang adalah mengapa kita susah atau sebagian keluarga sangat susah membuat keluarganya bahagia, atau yang lebih sedikit negatif, kenapa sebagian keluarga ada yang sampai broken, terus setiap hari cekcok, tidak ada sukacita, tidak ada kebahagiaan di dalamnya. Oleh karena suami dan istri dalam hubungan sehari-hari tidak pernah sehati sepikir, tidak pernah menunjukkan kebahagiaan. Saudara-saudaraku yang terkasih, inilah saatnya kita merenungkan kembali apa makna, apa arti kehadiran keluarga di tengah-tengah dunia ini, apalagi di tengah-tengah jemaat Tuhan. Hal ini yang mau ditegaskan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Kolose. Pentingnya merawat sukacita dan kebahagiaan di tengah-tengah keluarga Kristen. Keluarga Kristen adalah keluarga yang dibangun dan dibentuk oleh Tuhan sendiri. Dalam liturgi pernikahan orang Kristen jelas di sana ketika seorang mempelai laki-laki bersama dengan mempelai perempuan datang ke Bait Kudus untuk menerima pemberkatan pernikahan yang kudus. Maka di sana sebelum mereka menerima pemberkatan pernikahan itu, mereka berjanji di hadapan Tuhan. Apa janji mereka? Bahwa mereka kelak akan saling mengasihi, akan sehati sepikir, dan yang akan kelak memisahkan rumah tangga itu tidak lain tidak bukan hanya kematian. Tidak ada yang bisa intervensi, baik orang tua mempelai laki-laki, orang tua mempelai perempuan, orang lain, keluarga dekat, semuanya tidak bisa mengintervensi keluarga yang dibentuk dan dibangun oleh Tuhan. Dan yang terutama
keluarga itu adalah Tuhan sendiri yang menetapkan. Apa yang dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh dicerai-beraikan oleh manusia. Apa artinya? Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, Tuhan sendiri yang memilih, Tuhan sendiri yang menetapkan, Tuhan sendiri yang menyatukan, dan Tuhan sendiri yang memberkati dan menguduskan pernikahan itu. Oleh karena itu, tidak boleh orang menganggap sepele dan merendahkan ikatan kudus dari pernikahan itu. Itu dulu yang pertama. Kalau suami dan istri telah menyadari dan memahami betapa kudusnya, betapa pentingnya keluarga itu dibentuk dan dibangun oleh Tuhan sendiri, maka dia harus mempertanggungjawabkan kekudusan dan keharmonisan keluarga itu hanya kepada Tuhan. Nah, tentu dalam perjalanan kehidupan keluarga itu tidak selalu mudah. Pasti pernah suami oleh karena ada sesuatu hal, ya katakanlah cekcok dengan istrinya. Ada saja akar persoalan yang menimbulkan percekcokan antara suami dan istri. Dan inilah yang perlu kita renungkan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Pertama, Rasul Paulus mencoba untuk mengingatkan kembali apa sih tugas dan tanggung jawab seorang suami terhadap istrinya, terhadap anaknya. Demikian juga nanti kita akan lihat tugas dan tanggung jawab seorang istri terhadap suaminya, terhadap anaknya. Demikian juga nanti bagaimana orang tua terhadap anaknya, sebaliknya anak terhadap orang tuanya. Pertama, Rasul Paulus menekankan bagaimana sikap seorang istri terhadap suaminya. Saudara-saudaraku, di sini yang menarik, Paulus menekankan bahwa istri sejatinya harus selalu tunduk kepada suaminya. Kata tunduk di sini bukan berarti dia seperti bawahan yang harus tunduk kepada atasan atau pembantu yang harus tunduk kepada tuannya. Tidak seperti itu. Tunduk di sini adalah menghormati suaminya. Nanti kalau di kitab Efesus kita akan melihat di sana Paulus menghubungkan tunduknya istri kepada suami oleh karena jemaat juga tunduk kepada Yesus sebagai kepala dari gereja. Bagaimana sikap dan ketundukan istri kepada suaminya itu adalah cerminan bagaimana jemaat, bagaimana orang percaya mengasihi Yesus Kristus yang adalah kepala gereja itu sendiri. Nah, dengan demikian ketundukan istri adalah ketundukan di dalam Tuhan. Nah, persoalannya apakah kalau suami bertindak arogan, melakukan kekerasan terhadap istrinya, terhadap anak-anaknya, maka wajib hukumnya istri harus tunduk kepada suami seperti itu. Nah, ini pertanyaan yang baik. Nah, Paulus sebenarnya tidak mau menjelaskan lebih dalam rincian-rincian persoalan-persoalan di dalam rumah tangga. Dia hanya menekankan bahwa sikap yang baik adalah istri harus selalu tunduk kepada suaminya. Rupanya rahasia yang terbesar di balik ketundukan dari istri kepada suami adalah seburuk apapun dan sebaik apapun karakter suami, seperti apapun sifatnya setiap hari, jika istri senantiasa mengasihi suaminya, tunduk kepada suaminya, menghormati suaminya, apalagi
Senantiasa mendoakan suaminya di dalam bekerja ataupun apa pekerjaan sehari-hari dari suaminya. Maka itu merupakan kekuatan yang besar bagi seorang istri untuk mengubah suaminya kelak. Jika suaminya misalnya tidak sepenuhnya mengasihi keluarga atau tidak sepenuhnya menunjukkan tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga. Nah, disinilah rahasianya bagaimana istri harus senantiasa tunduk kepada suami di dalam Tuhan. Karena Tuhan itu adalah kepala gereja yang mengasihi jemaatnya, demikian juga istri harus mengasihi atau tunduk kepada suaminya sebagai kepala keluarga. Yang kedua, Paulus juga menekankan bagaimana seharusnya sikap dari seorang seorang suami kepada istrinya. Ini hal yang kedua. Di sini Paulus menekankan bahwa suami itu harus mengasihi istrinya. Kata yang dipakai kalau kita selidiki nanti adalah agape. Agape kita tahu Bapak Ibu adalah kasih ilahi, kasih yang tidak menuntut balas, kasih yang mau berkorban untuk orang lain. Nah, kalau kasih agape saja menginginkan kita untuk berkorban kepada orang lain, berarti ada di sana kerelaan untuk membantu, untuk memberikan yang terbaik kepada orang lain. Kalau sama orang lain saja kita disuruh untuk berkorban, membuat yang terbaik kepada orang lain, apalagi lah suami terhadap istrinya sendiri. Nah, menarik kata agape dipakai di sini supaya suami menyadari bahwa istrinya itu adalah orang yang harus dikasihi sebagaimana Yesus Kristus mengasihi jemaat, mengasihi kita. Kita selayaknya, kita bukanlah orang-orang yang layak dikasihi oleh karena keberdosaan kekurangan kita, tapi karena kasih agape yang dimiliki oleh Tuhan. Dia rela mengorbankan dirinya, dia rela mati untuk menebus dan menyelamatkan kita. Demikian juga kita diminta bagaimana suami mengasihi istrinya dengan sungguh-sungguh. Jadi setiap hari, setiap saat, apapun pekerjaan pekerjaan suami harus senantiasa menunjukkan kasihnya selalu kepada anak-anaknya, kepada istrinya. Nah, inilah yang ditekankan oleh Rasul Paulus. Ya, istri pasti juga memiliki kelemahan dan kekurangan. Tidak ada manusia yang sempurna. Sama halnya dengan suami juga memiliki kelemahan dan kekurangan. Tapi disinilah kasih mengikat, mempersatukan dan menutupi kelemahan dan kekurangan itu, di mana suami akan senantiasa mencintai istrinya bukan karena hanya dia cantik, bukan karena hanya dia memiliki kebaikan, apapun hal-hal yang positif yang dimiliki oleh istrinya, tetapi juga adalah kelemahan dan kekurangannya. Saudara-saudaraku, tumubi madiamu akan atu-atu nami, sedia lilik kita naung merumah tangga di bahamu ngamar paupu muna pera di nga gabel-gabel kami ke keluarga naposon sedang dupe belajar untuk membangun rumah tangga yang baik. Tentu seberapa lama pun kita menjalani kehidupan rumah tangga, nah pasti terus adem-adem dame-dame keluarga. Saya rong doaka persoalan-persoalan. Alai somai tadi tuntut bagaimana istri juga tunduk kepada suami dan suami mengasihi istrinya. Yang ketiga, di sini juga ditekankan anak-anak harus mengasihi, menghormati orang tuanya. Ini adalah wujud dari titah hukum kelima. Hormatilah orang tuamu supaya lanjut umurmu. Ini adalah perintah. Ini adalah kewajiban. Anak harus menghormati orang tuanya. Orang tua yang mengandungnya, orang tua yang membesarkannya, orang tua yang
merawat, menyekolahkan, memberikan semua kebutuhan lahir batin kepada anak-anaknya, mulai dari sejak dia lahir sampai dewasa. Orang tua menunjukkan betapa besarnya kasihnya kepada anak-anaknya. Nah, saatnya anak-anak juga harus mengasihi orang tua. Orang tua tidak selalu sehat. Suatu saat oleh karena usia uzur, oleh karena kesehatan semakin menurun, orang tua akan sakit-sakitan. Nah, dikala anak sudah dewasa atau sudah berumah tangga, pada saat itu orang tua mengharapkan perhatian dan kasih sayang dari anak-anaknya. Disinilah ada hubungan yang timbal balik. Dulu sewaktu anak itu masih tahap anak-anak berkembang, semua kebutuhan sekolah, kebutuhan hidupnya dipenuhi. Saatnya sekarang setelah orang tua sudah ujur, sudah lansia, sudah sakit-sakitan, disinilah perhatian, kasih sayang, penghormatan dari anak harus ditunjukkan kepada orang tuanya. Saudara-saudaraku, yang terakhir, Paulus menekankan juga bagaimana orang tua atau ayah di sini disebutkan jangan membuat sakit hati anaknya. Dalam bahasa Batak disebut tadi unang gita lihamu rohani anak komuna. Jangan menyakiti hati. Seringkali kekerasan verbal bisa terjadi dari orang tua kepada anak-anak. Saya sendiri pernah mendengar itu, misalnya ketika melayani di beberapa jemaat di daerah Bonapasugit sana, orang tua baik dari seorang ibu, dari seorang ayah bisa oleh karena geramnya, oleh karena marahnya kepada anak yang berlaku tidak baik dengan emosi yang sangat besar, dia bisa membentak anaknya dengan mengganti nama anaknya itu dengan nama panggilan binatang misalnya. Ini sangat menyedihkan. Atau ada seorang anak yang menjatuhkan gelas misalnya dan pecah gelasnya di rumah. Berapalah harga gelas misalnya, tapi oleh karena marahnya seorang ayah atau ibu bisa mengambil katakanlah sebatang kayu bakar atau sapu, baru dilibas dan dipukulkan kepada anaknya sampai menjerit-jerit kesakitan. Saudara-saudaraku, di sini Paulus menekankan kembali, jangan menyakiti hati anak. Tugas kita sebagai orang tua harus mengasihi anak, mendidik anak dalam kebaikan, mendidik anak dalam cinta kasih. Jika anak dari sejak kecil dididik dengan firman Tuhan, dengan kebaikan, dengan cinta kasih, maka dia akan menghidupi itu setelah dia besar. Dia akan menjadi pribadi yang kuat, pribadi yang mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, pribadi yang mencintai semua. Karena dia telah mendapatkan itu mulai dari sejak kecil. Tetapi kalau anak dibesarkan dengan kekerasan di tengah-tengah rumah tangganya, maka dia akan berlaku kasar nanti setelah dia dewasa. Karena itu masa depan anak itu tergantung juga dari pendidikan karakter, pendidikan kasih sayang yang dihidupi dan ditanamkan oleh orang tua sejak di tengah-tengah rumah, mulai dari kecil sampai besar. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mari kita menjalankan fungsi dan peranan kita masing-masing, baik sebagai ayah, sebagai kepala rumah tangga yang harus senantiasa mengasihi istrinya, baik dengan kelemahan kekurangan istrinya, yang senantiasa mengasihi anak-anaknya. Demikian juga baik seorang ibu harus tunduk, hormat, taat kepada suaminya, sebagaimana jemaat harus taat, tunduk, dan hormat kepada Tuhan yang
menjadi kepala gereja. Demikian juga anak harus menghormati orang tuanya sebagai wujud dari dasatita yang kelima, dan sebaliknya orang tua juga harus mendidik, mengajari, dan mengasihi anak dengan cinta kasih yang dari Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati firman-Nya kepada kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan buat firman-Mu yang telah kami dengar bersama, menyapa kehidupan kami. Tuhan mengingatkan kami, semua rumah tangga, semua status, baik sebagai suami kepala rumah tangga, baik sebagai istri, baik sebagai anak, baik sebagai orang tua. Di sana peran kami masing-masing Engkau ingatkan Tuhan, supaya kami saling sungguh-sungguh menunjukkan cinta kasih kami. Istri hormat dan tunduk kepada suaminya, suami harus mengasihi istrinya seperti Kristus yang mengasihi jemaat. Demikian juga orang tua harus mengasihi, mendidik dengan benar anak-anaknya, dan anak-anak juga harus tunduk, taat, hormat, dan mengasihi orang tuanya. Tuhan, ampuni kami atas kelemahan kekurangan kami masing-masing. Jika kami sebagai seorang istri yang tidak mampu taat dan tunduk kepada suami, ampuni kami para ayah, para suami yang tidak bisa mengasihi istri kami dengan sepenuhnya, yang tidak bisa menunjukkan kami sebagai kepala keluarga untuk mengasihi anak-anak kami. Ampuni kami atas kelemahan kekurangan kami sebagai anak yang tidak bisa menghormati, mengasihi orang tua. Biarlah untuk hari-hari selanjutnya kami semakin disadarkan oleh firman ini, dan kami mau berubah untuk saling mengasihi, saling mengampuni, untuk kehidupan yang lebih baik. Berkatilah firman-Mu sehingga itulah menjadi kehidupan kami. Saat ini kami juga berdoa buat jemaat-Mu yang berulang tahun. Tuhanlah kiranya yang memberikan umur yang panjang, memberikan sukacita selalu, damai sejahtera, dan Tuhan yang memberkati seluruh usaha pekerjaan dan rumah tangga mereka. Kami juga mendoakan jemaat-Mu jika ada saat ini yang terbaring di rumah sakit atau yang sudah pulang dari rumah sakit saat ini menjalani masa pemulihan. Kami berdoa bersama dengan mereka. Engkau Tuhan yang menyembuhkan saudara-saudara kami yang jemaat-Mu yang sakit itu. Berkati seluruh proses medis, tangan-tangan para medis, seluruh obat dan makanan yang mereka konsumsi, supaya mereka cepat dipulihkan oleh karena kasih dan kuasa penyembuhan yang dari Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, buat semuanya bangsa di dunia ini, buat semuanya orang-orang percaya di dunia ini yang menghadapi pergumulan bersama, tantangan bersama pandemi COVID-19 yang masih kami harus berjuang menghadapinya. Tuhan, mampukan kami semua untuk disiplin sesuai dengan protokol kesehatan yang disampaikan oleh pemerintah kami, supaya kami sama-sama mengindahkannya, mengikutinya, menghidupinya untuk kebaikan kami bersama, supaya semua disiplin, dan dengan kedisiplinan dan kegotong royongan pandemi COVID penyebarannya bisa cepat diatasi. Tuhan, kami berdoa buat saudara-saudara kami korban dari COVID-19 ini. Apakah mereka saat ini sedang menderita di rumah sakit atau mengadakan isolasi di rumah mereka masing-masing? Bersama dengan mereka, Tuhan sembuhkan, kuatkan mereka semua. Tuhan, ampuni kami atas segala kelemahan, kekurangan kami. Seluruh rencana pelayanan dari gereja-Mu, biarlah Tuhan yang memberkatinya. Inilah doa dan permohonan kami. Di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Mari di Mahita, saya buka di nomor 110 ayat 2, laos tapasaha maapiliata.
sukunon ibatimu ale Tuhan. Sai pasu-pasu bibir pasikut lebih pada Maha Bogoso orasi domuk daging satu pabai gegenai manahan diulaun tolong gantung kami asami maka bosi Rimai ta jongjong tadok ma mauliate tutuhat tai nau pajongjong sada bagas parsari peon na martua dia dopan nai ibana do na mangaleon holong na tu parsari peoni gabe manotong ma masih holongan akka na sabagasi Hupuji hami maho ale Tuhan nami, naung pasadahon hami di parsariepon nami, asa masih haolongan hami saleleng di ngolu nami. Di bagasan pos ni roha tu debata na pajongjong bagas na martuai. Sai totong mahita akan nasaripe masih haholongan, jala masih tugu-tuguan, laho mamasuhi tatanan ningulu nai baru new normal life. Debatat taido naung pasadau kita sai ibana ma nang namanugu-nugu hita uhud mangaramoti hita di tatanan ningulu nei baruon taulahon mahobar tuhatana asatar bain mardame hita di bagas tabe jala saut martua hita bahenon ni tuhatta marededa Tatangnya aku mapeliata tu di bata martang yang mahita. Ali di bata amanami na di Banua Gijang hodo harorwani saluhut sileol lehon nadinggan dohot nasa uli basa na mauli utus. Hupa saat hamima sian nani lehon mitu hami pelian nami tuho. Sai jalo mai gabe uap na khusus di jolom. Pasu mai jala ramoti asa hupar haseak kami pelianon. Pati bulhon harajaunmu di tonga-tongani huriam dohot di portibion. Buhai marohanami marhide todim. Asalam hutad hami gudang ni sileo lehon mitu hami. Asalam gir-gir hami madok mauliate tuho. Marhite hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alea manami na di Banua Gijang, sai pinarbadia magwarmu, sai Roma harajaunmu, sai saut malomoni roham di Banua tongaon songon na di Banua Gijang. Lehon matu hami sadarion hangoluan siapari, se sama dusa nami songon panesa nami, di dusa ni dongan na mardusa tuhami. Unak kami togi kon tu pangujunan, palua mahami sian pangago.
pasu-pasu sian Tuhan de bata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de bata maho. Di sondako Tuhan de bata ma bohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopako Tuhan de bata ma bohina tuho jala di pasau rohon madamena tu todim.